sepertinya kurang cetar ini semangatnya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, bagus. Kita semuanya dalam keadaan luar biasa di minggu yang penuh berkat ini. Baik, selamat datang untuk semuanya, saudara-saudara yang ada di tempat ini dan saudara-saudara yang ada di semuanya penuh sukacita pada malam ini dan penuh berkat tentunya. Amin. Ya, kita akan mengangkat pujian. Lagu ini adalah lagu yang kami percaya bukan kebetulan hadir di diri kita, apalagi di kita yang hadir saat ini, ya kan? Kita mau memuji Tuhan yang memang mengenal kita pribadi lepas pribadi, yang mengenal kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Amin. Kita mau memuji Dia, kita bernyanyi lagu pribadi yang mengenal hati.
kerinduan kami tinggal dalam dekapan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan hanyalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami haus akan kasih-Mu, kami haus akan Roh-Mu berkarya di setiap hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan komunitas Bengkel Kehidupan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau dan rindu Bapa, lewat komunitas ini banyak jiwa-jiwa dijangkau, banyak jiwa-jiwa yang dimenang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau Tuhan, banyak orang-orang semakin dibaharui, dipulihkan lewat komunitas Bengkel Kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, pemimpin pujian, pemain musik, bahkan yang meneburkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, urapi mereka, pakai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memimpin ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, untuk saudara-saudara yang ada di sini, yang dipenuhi berkat pada malam hari ini, kita sekarang kedatangan host yang terkenal dari Tiga Lingga ya. Kita kasih aplaus dulu sama host kita, yaitu Bapak Pendeta Andi Haraha. Coba merapat ke sini, kayaknya nggak kelihatan ini. Siapa yang di pojok sana? Yang mana itu, Pak? Ayo. Ya, jadi di komunitas ini saya dan saudara diterima apa adanya. Oleh karena itu, datanglah dengan apa adanya kita di tempat ini. Nah, apa itu bengkel? Nah, bengkel adalah tempat memperbaiki yang rusak ya. Jadi kita semua di tempat ini dan juga menyaksikan kita yang merasa rusak oleh karena kejahatan kita, kesalahan kita, mungkin sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa orang lain menerima kita, tapi di komunitas ini kita akan diperbaiki yang rusak. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang hebat, yang Tuhan sudah pakai di dalam setiap gaya hidupnya, setiap perjalanan kehidupannya. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan pakai. Jadi narasumber ini mungkin latar belakangnya begitu hebat karena dia melakukan di luar daripada kehendak Tuhan. Artinya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif selalu dia lakukan. Jadi oleh karena itu, mari kita sambut narasumber yang luar biasa yang sudah dipakai Tuhan, Bapak Hendrik Sembiring. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, selamat datang Pak Hendrik Sembiring. Silakan duduk Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Pak. Ya, ini narasumber kita malam hari ini, Bapak Hendrik Sembiring. Ya, jadi Pak, boleh silakan perkenalkan diri. Bapak dari mana? Mungkin tinggal di mana? Ya. Silakan Saya Pak. Berdiri atau duduk, Pak? Boleh duduk aja Pak. Duduk aja, oke. Ya, terima kasih. Shalom buat kita semua. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Hendrik Sembiring. Status saya sudah menikah dan kami dikaruniai 4 orang anak dan semua laki-laki. Kita tinggal di perumahan Rorinata. Saya sendiri, kalau Bapak dan Ibu kenal bengkel Kampion yang depan kantor camat, ya saya bekerja di situ sebagai karyawan, gitu aja Pak. Dan puji Tuhan, di dalam perjalanan hidup saya mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Dia baju kuning yang ada di sebelah sana. Namanya Rosa Rosalina, dan dia merupakan dulunya dan sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Ya, sekian dulu perkenalan saya, Pak. Terima kasih Pak sudah memperkenalkan diri di komunitas kita ini. Rupanya Bapak ini punya bengkel ya. Ya, betul. Berarti kalau Bapak sudah punya bengkel,
Iya, Pak. Berarti yang datang itu yang rusak-rusak kan, Pak? Iya, rata-rata yang rusak, Pak. Iya, rata-rata yang rusak. Nah, nggak kebetulan nama komunitas kita ini Bengkel Kehidupan. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, baik Pak. Bapak sudah buat statement bahwa melayani sebagai gaya hidup. Ya. Nah, sebagai pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, apa dasar Bapak membuat pernyataan bahwa melayani itu sebagai gaya hidup? Nah, silakan Pak. Ya, jadi terima kasih untuk kita semua yang hadir di sini. Kemarin memang saya angkat tema ini karena memang saya sudah merasakan bagaimana di dalam pelayanan sebenarnya gitu. Artinya yang pertama dulu yang mendasari bahwa melayani ini adalah merupakan satu perintah dari Tuhan Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. Nah, dari dasar itulah makanya di dalam kehidupan saya ya tetap semangat dalam melayani. Karena memang itu udah panggilan dan merupakan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita anak-anaknya, kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya dasarnya, Pak. Oh, berarti dasar Bapak Ya. adalah sebuah perintah dari Tuhan. Perintah, Pak. Nah, kalau seperti itu, Pak, menurut Bapak apa itu melayani? Melayani. Kalau menurut saya pribadi nih, Pak, karena kita beda-beda nih. Betul. Asumsi kita tentang melayani kan Iya, gitu. iya. Kalau saya, Pak, dasarnya dulu karena saya punya cerita ataupun histori yang memang pada saat perjalanan hidup saya akhirnya memutuskan untuk cinta Tuhan. Itu awalnya, Pak. Iya. Dan setelah itu, setelah saya cinta Tuhan, saya dalam proses, mungkin nanti saya bisa ceritakan Ya. step by step, satu proses, maaf pertanyaan Bapak apa tadi? Menurut Bapak, Iya. apa itu melayani? Melayani artinya menyenangkan hati Tuhan Ya. dan merealisasikannya kepada manusia. Ya. Menurut saya ya. Ya. Oke. Berarti melayani itu sebuah perjalanan kehidupan dalam Perjalanan sehari-hari. Ya. Nah, saya dengar Bapak ini punya latar belakang yang buruk, Pak ya. Karena kenapa saya sampaikan yang buruk? Menurut info yang saya dapat, Bapak pernah bekerja di Bursa Efek. Bursa Pak. Efek. Iya. Iya. Nah, kita kenal bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa ketika orang bisa kerja di situ. Nah, coba Bapak sampaikan dulu latar belakang ini kok bisa Bapak kerja di sana. Ya, terima kasih. Pada saat tamat SMA, saya disuruh orang tua saya untuk kuliah di Jakarta. Nah, pada saat itu saya bingung nih, Pak. Iya. Saya belum tahu arah saya kemana gitu. Biasanya Iya. nih anak-anak SMA biasanya yang baru tamat kan dia udah tahu nih arahnya kemana. Saya mau ke kedokteran contoh, Iya. mau ngambil teknik contoh, atau ngambil sekolah pertanian dan lain-lain. Saya bingung nih, Pak, nggak tahu mau kemana gitu. Betul. Jadi karena sudah disuruh ke tempat, kebetulan ada abang bapak saya di Jakarta, ya udahlah, mau kemana aja pun dia, udah yang penting kuliah, kata Iya. bapak kan. Nah, di dalam perjalanannya, kebetulan saudara saya, anaknya bapak, ada kuliah di teknik informatika, Oh, Depok. betul. Nah, di situ saya ditawarkan, ayo kita ke kampus yuk. Pada saat itu kan aku baru datang dari Medan nih, Pak. Terakhir, ya saya coba dulu lah gitu. Tapi nggak dari hati saya ya. Iya. Nah, gitu. Nah, pada saat itu saya menyelesaikan kuliah itu dalam waktu 4 tahun pas. Iya. Nah, setelah saya tamat, kebetulan selama 4 tahun itu, ya, saya memang ada ikut pelayanan, cuman artinya karena memang bidang saya dulu ada di musik, saya pernah ikut, tapi ya dalam arti ke gereja pun jarang, Pak, gitu. Oh, Bapak dulu jarang gereja? Ya? Jarang, Pak. Pada saat kuliah semester 1 sampai semester 4 itu bisa dihitung jari lah. Ke Iya. gereja itu paling event-event Natal Oh. atau event-event Paskah. Ah, gitu dia, Pak. Berarti bisa disebut Bapak itu kristal ya? Kristal, Pak. Iya, Kristen Natal ya. Kristen Natal. Pak. Iya. Bisa juga.
Silahkan Pak. dulu ya Pak. Iya. Ya. Nah, jadi pada saat saya tamat, kebetulan gimana lah anak rantau Pak ya, artinya karena kita dari Medan, ada juga orang Medan di Jakarta dan kita satu komunitas. Ada dulu saya ingat namanya itu Gerombolan Batak Bersatu Pak, GBB. GBB ya. Itu dulu di Depok terkenal tuh Pak. Tahun-tahun 2000 berapa kemarin itu ya? 2002 apa 2001 gitulah Pak. Nah, saya masuk komunitas itu, ya dan ternyata di komunitas itu saya menemukan banyak kawan gitu. Artinya teman lah di pergaulan gitu. Dan dari situlah saya dapat info bahwa ada pekerjaan di Bursa Efek Jakarta. Dan pada saat itu memang dites, artinya dites masuk dan ya puji Tuhannya masuk gitu dia Pak. Jadi pada saat saya bekerja, ya gimana pertama-tama Pak ya, dalam arti dia artinya penyesuaian lah. Artinya tadinya dunianya dunia kuliah, ini harus masuk ke dunia pekerjaan. Jadi harus menyiapkan hati, ya menyiapkan semua lah Pak gitu. Nah, pada saat bekerja, awalnya memang fine-fine aja, baik-baik aja. Karena ya bekerja seperti biasa, masuk jam 8 pagi, pulang jam 6 sore. Nah, setelah tahun kedua sudah mulai bagus di kerjaan, naik-naik jabatan, akhirnya sampai ke tahap pertama dulu manajer Pak, division manager, masuk ke supervisor Pak. Nah, membawahi ada sekitar 20 PR namanya dulu Pak. Nah, pada saat itu di perjalanan karir agak bagus nih Pak, gitu. Nah, mungkin banyak yang mengira kalau kerja di Bursa Efek Jakarta itu, wah, enak secara finansial. Ya memang enak. Gitu. Oh iya Pak. Tapi banyak orang nggak tahu sisi kelam atau sisi buruk dari Bursa Efek Jakarta Pak. Wow. Artinya kehidupan di dalam Pak ya. Ketika perusahaan minim job, artinya kurang klien. Nah, ini para manajer berbincang di satu tempat, karena kalau dikatakan Bursa Efek Jakarta Pak, itu identik dengan dunia malam Pak. Artinya entertainnya habis-habisan Pak. Artinya setiap kliennya agak susah nih, dilemahkan dengan hal-hal, ya Bapak tahu lah gitu dia kan, hal-hal dunia lah gitu dia. Artinya contoh, ada nih klien nih, potensi, punya duit, agak susah nih taklukkan nih. Jadi di situ ya dengan cara apapun perusahaan akan mengusahakan supaya Bapak itu bisa menjadi nasabah ataupun klien. Nah, di situ sebenarnya hati saya ini Pak, antara gimana ya? Menolak gitu ya? Menolak gitu, tapi gimana, itu udah kerjaan gitu kan. Puncaknya Pak, suatu saat saya punya klien di Glodok. Nah, Jakarta Barat tuh Pak. Nah, rata-rata di Glodok ini Pak, itu orang-orang Cina kaya Pak. Pengusaha jual mobil, pengusaha elektronik, nah, pokoknya koko-koko lah. Biasa itu Pak, kacamatanya ditaruh di sini Pak, di atas sini kan. Nah, kalau orang mau beli, kok beli gitu, kacamata dijatuhin Pak. Beli apa? Nah, gitu biasanya kalau orang Cina Pak. Nah, jadi pada saat itu dia memang betul-betul kaya. Nah, gitu dia. Jadi adalah ini kami ajukan proposal Pak, supaya dia invest ke kita. Karena kalau di dunia Bursa Efek Jakarta ini kan Pak, dunianya itu artinya gini Pak, kita berbisnis itu ke market luar, investasi kan. Nah, tapi dia bisa kita pantau melalui laptop. Nah, itu real time Pak. Artinya duit kita itu selalu berjalan, nggak berhenti Pak gitu. Nah, disitulah kita ngambil keputusan pada saat kapan kita masuk dan pada saat kapan kita keluar. Nah, untuk mengambil klien Pak, dia minimal invest itu harus sekitar 200 juta, maksimalnya 5M gitu. Nah, sangat susah gitu. Ada kalanya naik turun perusahaan kan. Nah, untuk meyakinkan koko-koko ini Pak, yang orang kaya ini, udah berapa kali disuruh ke kantor, dari kantor ke situ nggak ada yang mempan Pak. Nah, makanya saya bilang rasa bersalah, sehingga kami ngumpul beberapa manajer di situ. Udah gini aja, kita cari kelemahan koko itu. Apa nih kelemahannya? Kalau memang wanita, ya kita suruh wanita untuk ini dia ngeluluhkan dia. Dan itu dilakukan Pak, dan itu terlaksana. Nah,
Artinya Pak, semua nggak bisa kuceritakan di sini Pak. Istri saya ada Pak, gitu dia Pak. Berarti Bapak sudah sejahat itu ya? Udah lebih dari Ibu- itu pun sebenarnya ada Pak. Ibu, kebetulan istri Pak Sembiring ada di sini. Ada Pak. Jadi kadang-kadang memang ada sesuatu hal yang tidak diketahui si istri ya. Iya, iya. Hal seperti ini Dia perlu. tahu semua itu Pak. Oh, Cuman pura-pura nggak tahu aja dia. Itu aja, Pak. berarti Ibu, Pak Sembiring ini dulu orang yang pemain sebenarnya dia ini. Orang jahat. Iya. Tapi sebenarnya Pak, Iya Pak. karena memang Bapak sudah tahu dalam dunia bursa efek ini adalah bagian daripada hal-hal yang tidak baik, Ya, tapi untuk menarik nasabah, menarik supaya orang bisa tanam saham, Menghalalkan segala cara. menghalalkan segala cara, ini sebenarnya sudah bagian daripada sangat menentang hukum agama, Pak ya. Betul Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau hal seperti ini, kalau Bapak selalu ikuti dan ikuti, kira-kira itu enak nggak Pak ya? Atau Bapak merasa ini sudah ya hal yang manusiawi harus dinikmati gitu? Nah, pada saat saya jalanin Pak, karena saya mungkin dulu nggak kenal yang namanya Tuhan Pak, saya fine-fine aja Pak. Artinya istri saya juga di sini kan Pak. Iya. Saya pernah berpenghasilan selama 3 tahun itu Pak, 1 bulan 40 juta. Wih, Pak. keren. 40 juta. Ada Bapak Ibu penghasilan 40 juta satu bulan? Wih, nggak ada. Bapak sampai 40 juta Sampai satu bulan 40 juta ya? satu bulan selama 3 Wih, tahun. luar biasa. Nah, gini Pak. Pada saat saya menjalani itu, ada di tahun ketiga kayaknya itu Pak. Iya. Karena saya bilang tadi entertainnya besar itu Pak. Jadi setiap weekend itu Jumat, kami udah ke satu tempat yang namanya Lendite Sun City Pak. Yuh, Memang udah jadi member Pak. siap. Lah member aja itu masuk member 10 juta. Wow. Member aja itu Pak, dapat card gitu Pak, satu Iya, card. 10 juta 10 ya. juta. Member aja itu Pak. Card ini mati sekali setahun Pak. Iya. Dan kalau tahun berikutnya mati bayar 10 juta Pak. Iya, iya. Nah gitu dia, kayak bayar STNK kereta Pak. Nah, mm. jadi saya punya member itu dan memang kehidupan saya seperti itu, dapat uang habisnya juga ke situ. Oh. Karena ya klien dicari kemana-mana kan Pak. Kalau Jakarta kan luas Pak, nggak kayak Tigalingga kan. Kalau Jakarta itu ya kemana aja kita sampai. Iya. Gitu, hunting orang-orang yang benar-benar punya uang gitu. Nah, pada saat itu saya secara finansial oke Pak. Iya. Cuman di tahun ketiga kayak ada ngerasa hampa Pak. Artinya hampa gini. Pada saat satu ketika ini aku ini hidup untuk apa sih? Iya. Kok gini-gini terus? Hanya senang-senang, hanya untuk diriku. Iya. Ya, apakah hidup seperti itu dan nanti tinggal menunggu matinya? Nah, karena di dalam kehidupanku dulu Pak, segala jenis kejahatan ada Pak. Oh gitu ya. Ada Pak. Mulai dari prostitusi, judi, narkoba, wah, dan itu sangat dekat di depan mataku gitu Pak. Iya. Nah, dekat memang kawan-kawanku semua gitu. Nah, dan malah bosku peranakan Jerman India, dia make, kalau di istilah sini kan Pak, hanya make itu kan sabu-sabu Pak. Oh. Kalau kelas sana udah kokain Pak. Wow. Itu ekspor dari India gitu. Yang 1 gramnya aja bisa katakanlah 3.600.000 gitu. Itu di zaman 2006 Pak. Iya, iya. Nah, artinya aku melihat itu semua dan aku bingung kok Tuhan izinkan itu gitu loh Pak. Ku alami gitu dengan kehidupan gitu. Nah, cuman satu aku percaya Pak, orang tua aku sering bilang sama aku nih ketika aku di Jakarta Pak, sering telepon, anakku tiap pagi aku bawa kamu dalam doa sama Bapak Du setiap pagi di dalam doa kami, karena mereka mungkin bangun pagi ada kebaktian singkat gitu Pak, dan dibawa dalam doa. Nah, dan itulah yang meyakini aku bahwa sebenarnya kehidupan kita ini Pak, sebesar apapun kita ingin berusaha untuk tobat, sebesar usaha apapun kita ingin berubah, kalau bukan Tuhan yang berotoritas itu nggak terjadi Pak. Wow. Ini sebenarnya pernyataan luar biasa kalau kita simak
bahwa kalau bukan Tuhan yang berotoritas, Iya Pak. nggak akan bisa Pak ya. Bisa Pak. Jadi ketika saya dengar tadi bahwa di balik semua perubahan-perubahan Bapak yang dulunya mungkin sudah masuk ke dunia gelap, tapi oleh karena doa seorang ibu, ini dampaknya luar biasa Pak ya. Berarti Bapak rasakan ya? Saya rasakan Pak. Sampai saat ini. Iya, luar biasa. Jadi kita bersyukur punya orang tua, punya ibu, Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga di rumah, bahwa memang ketika kita punya orang tua, itu tidak lepas dari namanya dukungan dari orang tua kita untuk kita. Oleh karena itu, bersyukurlah Bapak Ibu, teman-teman semua, kita masih punya orang tua. Kenapa? Karena ada sebuah pujian berkata, di doa ibuku, namaku disebut. Baik Pak, sebelum dilanjutkan, kita boleh bernyanyi dulu. Saya undang untuk MC menaikkan sebuah lagu, yaitu Melayani. Melayani. Mari semuanya kita boleh berikan tepuk tangan untuk MC kita yang luar biasa. Kita tarik lagi ke diri kita, seperti tema kita, melayani adalah gaya hidup begitu ya. Mari kita rendahkan hati kita resapi lagu ini, dan kita semua punya panggilan untuk melayani. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan buat MC kita yang luar biasa yang sudah boleh menaikkan satu